Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, selamat berbuka puasa. Mohon maaf lupa atau telat ngucapinnya karena memang kita baru ketemu di 1 jam ini dalam program Smart Market Insight. Nah, hadir bersama dengan saya orang yang punya pendidikan tinggi, punya usaha, kemudian kaya raya luar biasa, suami istri, tapi hari ini suaminya aja yang hadir karena beliau adalah narasumber saya di program Smart Market Insight. Ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada Smart Listeners dimanapun Anda berada. Ini kenapa tiba-tiba pendidikan tinggi, kaya raya ini mengendorse atau mau ngasih gong selanjutnya nih? Kita Ini curiga. mau ngasih gong selanjutnya sebenarnya sih Mas Ryan. Cuman teasingnya harus gitu kayaknya ya. Oke, siap. Tapi saya bingung loh, kenapa orang dibilang punya pendidikan tinggi, orang kaya raya, punya usaha banyak, kok malah ketawa? Bukannya alhamdulillah, syukur gitu. Amin, 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 amin. Kalau gitu Nah, amin. gitu, harusnya gitu Ya, kan ya. ya, Tapi ya. kenapa dirimu malah ketawa? Apa yang menarik dari ketawaannya ini? Apakah memang ngerasa pendidikan, sorry to say, nggak terlalu tinggi, tapi hokinya bagus? Ini nebak-nebak loh, bukan asumsi loh. Apa memang ya pendidikannya biasa-biasa aja, tapi Ya, memang hoki garis hidupnya bisa kaya? Kan ada orang kayak begitu. ya, 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 Saya, ya. Ya, ini aduh menarik saya ya. aja nggak lulus SD nih, tapi Tuhan kasih Ya, saya keberkahan, saya bisa kaya raya kok. Banyak orang yang kayak gitu. ya, Walaupun kita nggak boleh sebut siapa mereka gitu ya. ya, Nah, hari ini kita akan bahas pendidikan versus kekayaan. Apa ya. sih yang menarik dari tema ini, Mas Ayan? Nah, tema ini ya, kalau dari saya sendiri, saya S1, S2, MBA. Jadi Master Bisnis terakhir diambil pas pandemi. Oke, Lalu saat ini lagi ambil program PhD. wow. Jadi kalau ditanyakan ke Ryan sendiri bahwa pendidikan itu seperti apa, kita tidak ngomongin mengenai kekayaan terlebih dahulu lah, kita kesampingkan ya. Oke, Pendidikan buat saya itu sesuatu yang sangat penting, dan sebenarnya bagi saya pendidikan itu adalah jalan pintas, shortcut. oke. Jadi jalan pintas atau shortcut kemana? Shortcut untuk menguasai sesuatu. Cuma kalau kita flashback ya, saya tidak tahu Smart Listener juga mungkin punya pendidikan bermacam-macam ya, latar belakang akademinya gitu ya. Pastinya ketika kita pergi ke dunia kerja dengan dasar pendidikan yang kita miliki, walaupun jurusan sama dengan apa yang kita kerjakan, itu tidak serta-merta bisa teori itu bisa langsung dipakai. Setuju, setuju. Betul ya, ya. Nah, tapi akhirnya banyak orang yang akhirnya begini nih, ketika dia sudah kerja, ngelihat pendidikan, dia bilang, rugi juga ya. Yang kepake cuma 5%-nya. Rugi juga ya, yang kepake cuma 10%-nya gitu ya. Ternyata saya ngobrol dengan salah satu profesor gitu ya. Kebetulan saya kenal. Saya juga sempat tanya, Prof, apa sih pendapat Prof kalau yang namanya pendidikan kok nggak, yang ada di dalam bangku perkuliahan itu nggak bisa kepake semuanya, bahkan cuma mewakili 50%. Loh, yang bilang bahwa pendidikan itu ketika kita kuliah dan sekolah itu akan dipakai di dalam dunia kerja, siapa? Loh, saya juga jadi bingung tuh profesor ngomong gitu. Loh, ya kan emang begitu, Prof. Loh, nggak begitu, Ryan, dia bilang. Kamu sadar atau tidak, sebenarnya yang penting itu adalah prosesnya, bukan ijazahnya. Apa? Karena dalam proses kita mendapatkan ijazah, itu ada staging loh. Staging apaan sih? Saya bilang, waktu kamu SMA, kamu tuh ngapain? Ya mengerjakan. Ya mengerjakan soal-soal. Ya itu, ya namanya yang SMA itu kamu lulus karena kamu mengerjakan soal. Oke. Oh, oke. Kalau S1, saya bilang. Kalau S1 itu mengeksekusi sampai menjadi sesuatu. Makanya hari ini tidak lagi sidang skripsi, tapi namanya tugas akhir. Ya, Dia betul. harus deliver sesuatu. Atas effortnya sendiri, dia memilih sendiri apa yang dia mau, akhirnya dia memutuskan dan dia mempertahankan bahwa itu adalah baik adanya. Oke. Kalau S2, saya bilang. Kalau S2 itu adalah diminta untuk membuat sebuah apa namanya ya, tesis ya. Berarti tesis itu adalah menjadikan suatu rumusan. Menjadikan suatu rumusan. Entah mau menentang atau membuat rumusan, silakan lakukan di S2. Kalau PhD bagaimana? Kalau PhD itu wajib untuk membuat suatu perumusan baru. Jadi cara berpikirnya itu berbeda-beda.
gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak ngomong yang kekayaan dulu deh, saya kan nggak akan bicara mengenai kekayaan terlebih dahulu ya, karena proses bagi saya adalah suatu hal yang penting. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa pendidikan itu nggak penting, menurut saya adalah sangat penting. Dan kalau misalnya saya punya teman juga yang dia tidak lulus SD, ya, ternyata dia sukses dan jadi orang kaya. Kalau dia berpikir bahwa yang namanya sekolah itu tidak penting, pasti dia nggak akan berikan ke anaknya. Ya, orang bapaknya aja terbukti dengan cara tidak perlu kuliah jadi orang sukses kok. Ternyata tidak loh. Anaknya S2 semua. Anaknya ada 3 S2 semua. So, berarti kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tidak penting, kayaknya dari si profesor ini dan juga kayaknya dari teman saya yang terbukti tidak lulus SD, itu menyekolahkan anaknya sampai dengan tingkat yang cukup tinggi ya. S2 kan hari ini mungkin masih cukup tinggi seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Darun. Oke, tapi ini akan berbanding terbalik ya ketika mungkin banyak orang yang merasa kita lihat fakta aja deh Mas Ryan, tuh si A, si B, si C, tokoh-tokoh yang udah well known gitu loh. Mereka cuma jebolan SMP kok, mereka cuma jebolan SMA kok. Tapi karena emang garis hidupnya bagus, ya udah mereka kaya ya kaya gitu. Nah, komentar sedikit dong dengan itu Mas. Bukan berarti kita mengcounter statementnya Mas Ryan Filbert, tidak, tapi di luar itu banyak orang-orang yang masih percaya dengan hal itu gitu loh. Anda adalah 5 orang dari teman dekat Anda, atau Anda adalah 5 orang dari pergaulan Anda. Bahkan kabarnya ada loh yang, ya saya cuma open table di sebuah hotel mewah, bermodalkan Rp100.000 secangkir kopi, saya bisa dapat networking, saya bisa kaya kok dari situ. Nah, ini nih gimana menjelaskannya Mas Ryan? Ini misleading ya, kalau saya bilang begini. Kalau kita tiba-tiba keluar dari kasino, boleh langsung ya, kita contohnya yang lain sedikit ya. Boleh. Kita keluar dari kasino, terus kita, dia bisa menang kasino loh. Terus kita berpikir bahwa semua orang yang keluar dari kasino adalah seperti orang tersebut. Dan kita tiba-tiba masuk ke kasino. Menurut Anda Smart Listener, apakah saya adalah orang yang akan menjadi pemenang dalam kasino tersebut? Bisa ya, bisa tidak. Kecil kemungkinan kan? Karena apa? Karena dalam sudut pandang statistik, ketika kita pergi ke meja kasino, itu memang sudah didesain kita untuk peluangnya untuk menang sangat kecil. Mungkin yang paling besar kemungkinan kita untuk menang itu adalah di roulette untuk memilih merah atau hitam, ganjil atau genap, besar atau kecil. Nah, sekarang kita geser nih ya, kita mau geser ke pendidikan. Ternyata saya punya data gitu ya, sayang sekali saya tadinya mau tampilkan nggak bisa, saya punya data adalah orang kalau tidak lulus S1, lulus S1, lulus S2, lalu dia itu PhD, ternyata standar gajinya itu makin dia tinggi, maka dia makin mahal dibayar. Artinya adalah ketika kita menyelesaikan satu pendidikan, itu memberikan tidak secara langsung, memberikan kita secara tidak langsung standar gaji yang lebih baik. Tapi tidak bisa dihubungkan dengan yang tidak standar. Yang tidak standar itu kan yang tidak lulus SD tidak bisa baca, tapi bisa sukses. Tapi SD nggak lewat, tapi sukses. SMP nggak lewat, tapi sukses. Kuliah nggak lewat, tapi jadi pemilik Facebook. Sekarang berapa banyak yang tidak lulus di Harvard dan punya Facebook? Semua punya, tapi nggak jadi pemilik perusahaan Facebooknya. Semua punya FB, ya kan? Atau kita lihat lagi, misalnya Bill Gates seperti itu. Tapi berapa banyak yang bisa menjadi Bill Gates? Nggak banyak. Artinya ketika berpikir bahwa dengan tidak memiliki pendidikan, maka kita akan menjadi sukses. Maka sebenarnya kita itu sedang berjudi. Karena apa? Karena ya itu single shot, memang Anda 1 dari 1 juta. Yang 999.999-nya tidak lulus dan kere. Kan begitu ya? Itu jawaban saya sih. Ini agak ngeri nih bahasanya sampai ke roulette. Saya nggak ngerti sebenarnya apa itu yang dibahas Mas Ryan. Tapi coba untuk menyimbangkan aja biar awalnya ini ya lebih masuk gitu ya. Karena bulan puasa Mas Ryan, saya juga nggak tahu roulette itu apa, kasino tahu. Nanti jelasin abis ini sesi kedua. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sebenarnya silakan kalau Anda mau sharing tentang pendidikan versus kekayaan. Boleh di WhatsApp kami 0812 11 12 959, dan juga kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda boleh berkomentar. Kami kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight Learning,
sharing, and getting success. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Dan hari ini kita diajarin tentang pemahaman dasar tentang pendidikan versus kekayaan. Agak-agak kontra juga ya, mungkin bagi Anda yang ngerasa, loh selama ini Mas Ryan kasih kita edukasi loh tentang how to invest, memahami tentang seluk-beluk pasar seperti apa. Itu kan bagian dari pendidikan. Faktanya, belum banyak juga orang yang kaya dari investasi. Faktanya, banyak juga orang yang kaya dari investasi. Nah, bagaimana Mas, apakah selama ini pendidikan yang dilalui sama Smart Research itu menjaminkan dia akan stay on the track sesuai dengan bidang akademisinya sehingga menjemput kekayaan, atau probabilitasnya itu lebih kecil dibandingkan orang yang pendidikannya biasa-biasa aja tapi networkingnya luas, Mas Ryan? Karena faktanya banyak orang juga yang sukses dengan hal itu, Mas Ryan. Ya, oke. Nah, gini, kalau kita perhatikan ya, hari ini mungkin jadi sebuah statistik sederhana buat kita, smart listener. Coba cek teman-teman alumni sekolah Anda atau alumni kuliah Anda hari ini, mungkin kalau udah yang 15 tahun seperti saya yang sudah sekolahnya 10 atau 15 tahun yang lalu, terasa tua sekali saya gitu ya. Iya, emang sih. Gituin dong. Enggak, maksudnya memang begitu adanya gitu loh maksud saya. Coba dicek ya, yang tinggal kelas, yang underdog gitu ya, yang peringkat-peringkat bawah gitu. Hari ini gimana hasilnya gitu ya? Apakah dia ternyata sukses ya, kelihatan jadi orang gitu ya? Apa dulunya bukan orang gitu ya? Atau mungkin yang juara-juara satu gitu. Coba lihat gitu. Rata-rata ada kejadian yang menarik ternyata. Mereka mungkin biasa saja atau cenderung berat di sekolahnya, apalagi sekolah unggulan gitu ya. Tapi hari ini sepertinya dia jadi lebih baik kehidupannya. Oke, ada. Nah, ada dan ternyata beberapa dalam setiap angkatan selalu ada seperti itu. Lalu apakah kita akan bilang gini, oh ya kok yang dapat juara satu, yang juara umum kok ternyata gitu-gitu doang. Nah, ini ada pendidikan, yang satu lagi ada mental di sini. Beda nih. Ini jadi ada jembatannya, ada pendidikan, ada mental gitu. Pendidikannya bagus, tapi mentalnya nggak bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena orang yang terbiasa juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Dia itu terlanjur menjadi safety player. Oke. Dia menjadi safety player, jadi dia itu mau hidupnya aman, nyaman saja. Tidak akan mau mengambil hal yang terlalu beresiko tinggi. Kenapa? Karena otaknya pinter.
Dia bisa melihat segala jenis aspek resiko, yang mana di dunia ini keputusan apa sih yang tidak ada resikonya? Yes. Semakin tinggi resiko, maka reward akan semakin tinggi. Itu ada dalam teori investasi dan ada dalam teori kehidupan kita. Semakin rendah resiko, semakin rendah rewardnya. Orang yang pintar itu ketika ditawari sebuah hal, dia akan bilang, tapi kan begini, tapi kan begitu, begini, begini. Akhirnya dia akan memilih jalur yang biasa saja. Makanya hidupnya biasa. Tapi untuk orang-orang yang tertinggal di sekolah, dia udah terbiasa nggak naik kelas sampai 3 kali, bahkan ada teman saya gitu, hari ini jadi loh. Nah, kenapa dia bisa jadi? Karena dia tidak takut dengan kegagalan. Dia tidak takut menerima resiko. Karena bagi dia, nggak apa-apa lah. Udah 3 kali nggak naik kelas, tambah 1 gagal, emang kenapa? Nothing buat dia, karena mentalnya kuat. Tapi bagi yang pintar, itu tidak mengambil mental tersebut. Saya bukan orang yang, saya SMP jangan ditanya, preman sekolah, jelek. Kelihatan. SMA saya juara umum. Wow. Tapi saya berandalan. Juara umum suka bolos gitu ya. Juara umum berandalan banget deh gitu ya. Pokoknya setiap kali event keluar sekolah apapun kita selalu ikut. Ya, dan ya pulang bawa piala gitu kan ya pada saat itu gitu. Nah, saya mengambil angle yang berbeda. Saya harus pintar dan saya harus quote unquote nakal. Kenapa? Karena ketika nakal itu kita berarti ngambil resiko. Ketika kita ngambil resiko berarti ada kenikmatan yang akan kita petik di sana ataupun kegagalan tertinggi yang akan kita raih. Buat saya nggak masalah. Jadi mental dan pendidikan itu andaikan bisa kita tingkatkan bersamaan, itu akan membuat kita menjadi kemungkinan berhasil lebih tinggi. Kenapa? Karena kita sudah punya modal kalkulasi yang bagus, ditambah dengan mental yang berani, itu akan jadi bagus. Tapi yang repot adalah ketika kita punya IQ yang bagus, EQ kita nggak bagus. Kita jadi orang yang pengecut. Kita nggak berani menerima resiko. Lah kenapa umur 20 tahun tidak berani untuk berinvestasi? Loh, saya takut rugi. Rugimu apa? Orang duitmu sedikit kok. Kecuali duit bapaknya. Kalau duit bapaknya juga resikomu sedikit karena bapakmu kaya toh. Iya kan? Jadi kita harus bisa hal ini. Jadi kalau saya sih menganggap bahwa pendidikan adalah investasi. Tapi lain daripada itu tetap bottom line-nya sama dengan kita berinvestasi keuangan. Itu adalah mentalnya kita jelek. Pada saat kondisi bumi gonjang-ganjing nih, seperti pada saat ini, perbankan setiap bulan kok kayaknya ada yang bangkrut di Amerika, berita buruk kok datang terus gitu ya. Ke startup pada kagak ada yang nambah karyawan tapi PHK mulu gitu. Ada yang perusahaan BUMN tapi gagal bayar masuk PKPU. Wah, ini kita takut nih, kita jangan investasi. Nah, logikanya jadi mental ciut gitu. Coba kalau nggak percaya rekam untuk siaran malam hari ini, coba ditonton 5 tahun lagi atau 10 tahun yang lagi, lihat deh kondisinya. Itu ketika mengalami kenaikan, orang yang ngambil keputusan hasilnya akan jadi lebih senang apa lebih sedih. Boleh dites seperti itu. Oke, jadi 5 tahun ke depan tonton siaran ini saya masih terlihat muda ya. Siap, muda terus kan. Gitu ya. Kayak gitu kan ada tarik benang ya kan, segala macam ya kan. Lagi pula kan videonya kan direkam 5 tahun yang lalu, jadi terlihat masih muda ya. Mas, gini Mas, saya tertarik untuk mengomentari sedikit masalah mental ya, yang ada di posisi bagian tengah gitu ya. Nah, kan kalau orang-orang yang mungkin tadi safety player, mereka-mereka yang cerdas dan juga pintar, mereka kan mampu melihat peluang ke depan, menganalisa, wah kalau saya begini, jangan deh, takutnya nanti begini gitu loh. Sehingga mentalnya terbentuk dengan manja. Udah di sini aja, ikutin alurnya. Lain dengan anak-anak yang mungkin dirasa ya nakal dalam tanda petik, mereka siap terima resiko, gagal tuh menurut mereka biasa sehingga mentalnya terbentuk. Nah, apa hubungannya dengan networking, Mas? Karena konon kabarnya faktor penentu kekayaan juga tergantung dari bagaimana dengan siapa mereka bergaul. Itu kan identik dengan networking, Mas Ryan. Komentar Mas Ryan bagaimana? Iya, orang ngerasa pintar ya, orang yang memiliki pendidikan cukup tinggi gitu ya, dia akan merasa bahwa dia cukup untuk tidak bertemu dengan banyak pihak. Coba diingat-ingat ya, orang-orang yang memiliki yang peringkat-peringkat atas biasanya itu cenderung introvert ya, artinya dia cenderung menyendiri gitu. Dia akan susah untuk bergaul seperti itu. Nah, kalau kita melihat banyak networking ya, karena ada orang bilang begini ya, kunci dasar itu ada 3 dia bilang. Kalau orang
orang pintar Hmm. itu biasa kalah sama orang yang bekerja keras. Ya. Orang yang bekerja keras itu akhirnya kalah sama orang hoki. Nah, tapi ternyata ada elemen keempat. Orang pintar, orang bekerja keras sama orang hoki, sama orang dalam. Orang dalam itu sebenarnya quote unquote sebenarnya adalah networking. Kenapa? Orang pintar itu dia menghindari networking karena dia introvert yang pertama menurut saya. Yang kedua bagi dia dia takut untuk ditolak. Coba kita mau kenalan sama orang ya. Kalau kita mau kenalan sama orang, kita pasti takut untuk ditolak, benar nggak? Enggak. Enggak. Oh, itu berarti ciri-ciri makanya ini sukses nih Mas Darren, sukses gitu. Ya, saya kalau mau kenalan pasti deal terus gitu loh. Ya, tapi ada orang yang aduh kau nanti dia misalnya bilang sorry ya saya nggak mau kenalan sama kamu. Dia ada imajinasi seperti itu. Jadi dia emang sudah agak bingung ya, agak ini ya, Mas Dari waktu saya ngomong gitu, emang ada manusia planet lain ngomong kayak gitu? Ada, tanya aja, gitu. Iya, lanjut. Saya separuh begitu loh, saya orang yang agak separuh pemalu seperti itu sebenarnya. Saya ini sebenarnya agak malu-maluin kalau depan kamera, tapi kalau tidak di depan kamera sebenarnya saya yang pemalu. Lebih malu-maluin. Kalau depan kamera malu-maluin gitu. Iya. Gitu. Jadi saya sendiri gitu, walaupun padahal misalnya saya sama ada seorang pejabat yang saya sudah pernah kenal gitu ya. Itu saya mau negor lagi kadang-kadang udahlah saya lagi nggak perlu gitu. Istri saya yang dorong, apaan lu udah ketemu? Itu ada di dalam diri saya, mungkin karena saya setengah introvert juga gitu ya. Tapi itu saya yakin itu juga akan terjadi pada beberapa orang yang mungkin juga punya pendidikan dan juga dia cenderung mungkin adalah peringkatnya tinggi secara akademik. Dia cenderung sulit untuk bernetworking. Tapi kalau buat orang yang pendidikannya mungkin pas-pasan gitu ya, mereka itu pasti gaul anaknya. Rata-rata kan gitu kan, gaul gitu. Nah, itu gaul itu sebenarnya bagus karena apa? Karena ketika kita berteman dengan orang gitu ya, misalnya kita itu perlu project A gitu ya. Kalau kita mulai dari pintu depan sama kita mulai dari pintu meja direksi, itu ceritanya beda, Bos. Setuju. Kalau pintu dari depan itu susah, walaupun kita legal loh ya. Kita walaupun ternyata kita itu projectnya itu bidding secara legal dan lain sebagainya, agak berbeda nuansanya ketika proposal itu digebrukin dari atas dibandingkan kita sodorin dari bawah. Makanya curhatnya ditunda dulu ya. Oh gitu ya. Kita break dulu. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Kita masih bicara masalah pendidikan versus kekayaan. Ini masih blunder ya bahasan kita ya. Karena banyak orang yang berprinsip, udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Kalau emang garisnya kaya bakal kaya. Udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Tuh lihat tuh om kamu tuh yang ini ya, bla bla segala macam. Sehingga itu akhirnya menjadi sebuah pembenaran dalam diri. Iya ya betul juga ya si om itu sekolahnya biasa aja tapi kok kaya raya ya punya ini punya itu punya itu. Nah hari ini kita akan coba bahas secara lebih edukatif lagi pendidikan versus kekayaan bersama dengan Mas Ryan Filbert. Mas Ryan kan kita sering kali bahas masalah investasi ya. Banyak orang yang mungkin juga salah kaprah. Saya berinvestasi kenapa? Biar kaya, biar cepat kaya, biar semakin kaya segala macam. Padahal di balik itu semua tergantung bagaimana kita memanage investasi itu. Nah ini sama dengan pendidikan. Bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita dapatkan walaupun ya notabene-nya mungkin 5 sampai dengan 10% seperti yang Mas saya sampaikan tadi berdasarkan cerita profesor. Tapi kalau kita jeli merubah itu menjadi 90 hingga 99%, mungkin nggak kira-kira Mas Ryan? Ya, jadi ada hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki pendidikan atau ilmunya. Oke. Mereka cenderung spekulatif. Mhm. Kalau mereka jadi, mereka akan jadi. Kalau mereka nggak jadi, ya mereka memang sebelumnya juga nggak jadi. Mhm, mhm. Hanya mereka berani melakukan. Oke. Mereka kalau jadi, karena kan spekulatif kan begitu dong. Yes. Cacing naga-naga Mhm. gitu ya. Sedangkan kalau orang yang punya kalkulasi, orangnya pintar gitu ya, mereka ya nggak akan nggak jadi, mereka akan jadi enggak ya, jadi di tengah saja. Iya, iya, iya. Jadi dia memang tidak meledak-ledak, tapi dia slowly but sure gitu. Tapi kalau bicara mengenai orang-orang yang posisinya ada underdog dan lain sebagainya, dan mereka sudah terbiasa gagal, nambah 1-2 kegagalan lagi, emang kenapa sih? Dia tidak takut akan hal itu. Tapi saya akan cerita begini ya, saya mau cerita begini. Mhm. Kalau orang yang memiliki pendidikan dan juga mungkin pengetahuan keuangannya itu rendah dan dia jadi sukses, Mhm. biasanya generasi selanjutnya itu tidak bisa diajarkan untuk sukses. Setuju. Akhirnya generasi selanjutnya itu malah jadi cuma terima hasil kekayaan orang tuanya. Orang tuanya pun sebenarnya tidak bisa mengajarkan bagaimana caranya anaknya untuk sukses selain mengikuti atau melanjutkan kekayaan orang tuanya. Mhm, mhm. Kenapa? Lu orang dapatnya hoki-hokian kok. Gimana bisa diajarin? Kamu gimana caranya bisa ke situ? Gak tahu saya hoki. Nggak ada pathway-nya. Iya. Tapi ketika kita bisa memiliki sebuah pathway, contoh pathway gini. Ryan kalau gitu ngomong langsung straight to the point. Pathway kesan dalam berinvestasi. Gampang jawabannya adalah disiplin berinvestasi, selalu punya uang dalam keadaan apapun, lalu dalam keadaan apapun harus tetap berinvestasi. Yang keempat, kalau semakin buruk harus semakin dibeli. Mau diulang? Paham. Paham ya? Nggak usah diulang. Paham. Di-play ulang. Omongannya pernah berubah loh Mas Daryl. Mas Daryl pernah ketemu saya dari Geraha Mandiri kalau nggak salah ya. Betul. Statement saya sama sampai hari ini loh. Yes. Makanya Itu saya nggak mau sudah diulang ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita bisa lakukan itu pasti jalan, pasti jadi. Seperti itu. Itu pathway. Tapi kalau ada orang yang hari ini sukses investasinya tapi karena hoki, Gina kemarin kamu bisa begitu, ya gitu. Oh ya gitu. Ya dia nggak tahu caranya. Bedanya apa? Gue punya ilmunya. Dan saya bisa memberitahukan kepada orang lain. Karena saya ada dasar pendidikannya, saya ada dasar risetnya, dan saya ada keberaniannya. Saya tidak menyatakan bahwa saya adalah orang yang berhasil. Berhasil itu bisa dinyatakan oleh orang lain. Tapi saya bilang bahwa apa pentingnya ketika saya memiliki pendidikannya? Satu, saya bisa mengajarkan kepada orang lain. Dua, yang paling penting saya bisa ajarkan kepada anak saya. Yang ketiga, sesial-sialnya saya tidak bisa uang karena sesuatu hal, saya tetap bisa menjadi seorang pengajar. Boleh dibilang seperti itu. Karena ada dasar ilmunya. Ilmu itu berharga loh buat kita dan buat orang lain. Apalagi menularkannya kepada orang lain ya, yang Betul. kita tidak tahu ya. Betul, karena membagikan ilmu itu adalah ibadah dan doa bagi umat yang beragama Muslim itu. Salah satu rekan saya bilang, yang namanya kenapa kamu kelihatannya lebih muda, Ray? Dia bilang gitu. Kalau dia bilang gue lebih tua, nggak apa-apa. Nggak mungkin. Itu isu itu. Isu. Anggap isu. Karena kamu ngajarin orang dan ketika ilmu itu dilakukan oleh orang lain, itu sebenarnya doa yang mengalir buat kamu. Setuju. Katanya, tapi Ya.
Saya rasa Karena sesuatu yang bermanfaat itu ketika orang pemberi manfaat itu sudah tidak ada, pahalanya masih akan terus mengalir, Mas Ryan. betul, betul, betul seperti itu. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya ada ilmunya. Karena kalau kita nggak ada ilmunya, kita mau kasih tahu ke orang, kita juga bingung. Kenapa kamu? Saya juga bingung kenapa ya tiba-tiba kebeginilah. Mas, Agak bolong. iya, tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari dengan sengaja ya, malam ini juga kita memberikan sebuah pendidikan, Mas. Iya. Memberikan edukasi gitu loh. Agar apa? Agar orang menemukan pintu gerbang menuju sebuah kekayaan, walaupun tidak, tapi mereka punya gitu loh, Mas Ryan. Nah, begini, saya mau cerita satu ya. Saya jadi cerita satu lagi. Sebenarnya ya, pendidikan yang bagus itu biasanya ada datang dari sekolah yang mahal. Mhm. Karena fasilitas yang tinggi, betul? Ya, ya. Fasilitas lengkap. Jangan lupa juga, pendidikan yang bagus pasti mahal, fasilitasnya lengkap. Biasanya yang masuk juga selektif. Yes. Begitu selektif, di dalamnya juga networking-nya kuat-kuat. Mhm, mhm. Jadi balik lagi kan, ketika kita bersekolah, kita upayakan sekolah yang bagus, pendidikan yang bagus, pendidikan yang mahal, yang masuk selektif, maka secara tidak langsung networking-nya juga bagus-bagus. Berarti kita sedang mempersiapkan networking buat orang yang belajar, yang lagi berpendidikan tersebut, yang lagi sekolah tersebut. Jadi buat saya itu investasinya investasi double, investasi networking dan investasi pengetahuan itu sendiri. Mhm, mhm. Coba saja tanya kepada orang yang mengatakan pendidikannya nggak penting, itu sekolahnya sampai mana jauhnya? Apa jangan-jangan dia ngomong pendidikan nggak penting, tapi dia sekolahnya di Amerika. Nah, pendidikan nggak penting, ternyata dia adalah sekolah internasional yang hari ini paling mahal yang ada di Jakarta. Nggak kongruen statement-statementnya itu. Jadi kalau saya tetap bilang bahwa pendidikan itu penting, dan mahal atau murah selalu sifatnya relatif seperti itu. Mas, sebetulnya untuk bisa memilih pendidikan yang dikatakan kompatibel dengan kita gitu ya, dalam hal mencapai sebuah kekayaan lah, taruhlah itu sesuai dengan apa yang kita bahas ini. Apakah memang itu menjaminkan, Mas Ryan? Networking-nya udah oke, biayanya juga oke, diharapkan outcome-nya juga oke. Menjamin nggak sih sebetulnya kalau balik lagi ke mental yang tadi yang disampaikan oleh Mas Ryan tadi? Saya bilang tadi bahwa sebenarnya memperkecil statistik tingkat kegagalan. Mhm, mhm. Sama begini, kita beli mobil yang paling aman gitu ya. Mobil paling aman, mobil sport lah, mobil yang aman. Mhm, Tapi mhm. apakah benar ketika tabrakan, semua yang tabrakan pakai mobil tersebut semuanya hidup, keluar hidup-hidup? Nggak juga. Nah, dibandingkan kita pakai mobil yang jelek, nggak ada airbagnya, kita tabrakan. Apakah mungkin keluar hidup-hidup? Ada loh Ryan, yang nggak pakai airbag pun dia keluar dengan hidup-hidup. Ya, tapi kan potensi keluar di hidup-hidupnya kecil. Berarti kan memperkecil tingkat kegagalan. Mhm, mhm. Pendidikan, networking, lalu akses, lalu semangat, mental, dan lain sebagainya, itu memperkecil tingkat kegagalan kita, memperkecil tingkat kemungkinan kita bisa miskin. Tapi apakah semua sudah dilakukan itu benar-benar membuat kita jaminan bahwa kita itu akan menjadi orang kaya? Kembali lagi, hidup ini tidak ada yang absolut hasilnya, seperti itu. Kecuali dibawa mobil truk tambang ya yang ada di Freeport. Nah, itu kan nggak pakai airbag tuh. Tabrakan Beda. keluar. Mas, Ya. sebenarnya gini Mas, saya mau nyinggung sedikit dari sisi parenting ya. Karena kalau kita bicara masalah pendidikan kan orang tua dari zaman dulu sampai dengan sekarang tuh ya udah kamu sekolah yang rajin, yang benar, nanti kalau kamu dewasa kamu akan sukses, kamu akan jadi orang yang kaya. Itu masih saya ingat dari apa yang disampaikan oleh ibunda saya ya. Nah, Ya. masih relevan nggak sih kira-kira zaman sekarang untuk bisa mengadopsi statement-statement itu Mas Ryan? Ya, saya belajar investasi sudah dari umur 18 tahun. Hari ini Ya, usia kan? saya 37. Ya. Umuran kita kan? Seumuran, teman main. Iya. Nah, saya mau mengatakan begini ya, kalau kita menjadi orang gajian, Mhm. untuk menjadi kaya secara eksponensial atau ya mungkin seperti Warren Buffett atau seperti Elon Musk, seperti Mark Zuckerberg gitu ya, atau Jeff Bezos, forget it. Sorry to say, forget it. Kenapa? Karena yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan gaji itu kita investasikan, investasi kita meledak, tetapi kita cuma mungkin meledak 30 kali, kita meledak mungkin 20 kali, paling hebat udah bisa meledak 100 kali gitu ya. Itu pun ada beberapa yang dari kripto, tapi itu pun nilainya cuma sampai puluhan miliar.
Ini nyata loh Mas Daryl ya. Ada orang murid saya, dia adalah punya profesinya adalah pekerja, dia itu investasi kripto di 2018 karena nonton YouTube saya dan juga sempat ikut seminar, lalu dia itu dia beli saham, dia beli reksadana, dia beli kripto. Dia begitu terus gitu ya. Meledak itu angkanya sudah puluhan M. Besar buat dia. Tapi apakah memang kalau dengan puluhan M itu bisa mengalahkan Jeff Bezos dan Warren Buffett? Masih jauh. Atau sampai orang terkaya di Indonesia Pak Budi Hartono? Atau seperti bosnya dari Bayan Resources? Nggak bisa. Tapi kalau kita mau menjadi meledak model kayak beliau-beliau itu, jawabannya adalah kita bisa memberikan hal baru apa terhadap dunia? Bisa berikan hal baru apa terhadap Indonesia? Kita berikan iklan dulu deh. Ya, Nanti siap. balik lagi ya. Sesi terakhir, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, sudah sampai di sesi terakhir dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Hari ini kita nggak baca masalah IHSG, kita nggak bicara masalah investasi, kita nggak bicara masalah Amerika dengan the Fed-nya, suku bunga segala macam. Kita bicara masalah fondasi dasar. Kenapa ada orang yang dia pendidikannya bagus, dia kaya. Ada juga yang orang pendidikannya biasa aja, dia kaya. Ada juga orang yang pendidikannya luar biasa, sosok biasa-biasa kekayaan. Nah, ini jadi fokus kita hari ini ya. Makanya kita bahas masalah pendidikan versus kekayaan. Silakan dilanjutkan Mas Ryan. Ya, tadi kita bicarakan mengenai, saya katakan sorry to say, kalau orang yang mulainya dari pekerja untuk bisa menjangkau seperti Pak Budi Hartono, ya Pak Mukhtar Yadi dan lain sebagainya, kalau menurut saya forget it, karena tidak bisa mencapai nilai tersebut dengan semua jenis sempoa, silahkan dihitung, gitu ya. Tapi kalau gitu bagaimana caranya saya menjadi luar biasa seperti itu, eksponen seperti itu? Jawabannya adalah kita mesti create something, kita mesti membuat sesuatu. Jadi menjadi inovator akan sesuatu, yaitu jadilah seorang pebisnis. Kalau kita menjadi seorang pebisnis, maka kita bisa mendapatkan beberapa pathway-nya, menjadi punya bisnis, punya usaha yang besar, lalu habis itu kita kembangkan usaha itu, mengembangkan dan membesarkan ya. Ingat, bukan kembangkan itu naik saja, tapi harus melebarkan. Karena apa? Karena nggak bisa kita itu hanya pada satu industri saja.
Mhm. Contoh sederhana kita melihat pada saat ini ya, saya baru dapat kajian bahwa industri tekstil di Indonesia itu parah sekali gitu ya. Dan dihantam sudah lama, begitu pandemi juga dihantam dari barang dari luar negeri, kita tidak bisa bersaing. Industri tekstil tuh boleh dibilang boleh dibilang dalam riset tersebut gitu ya. Padahal dulu kita ini kuat sekali secara tekstil. Ya. Jadi bisnis inovasi bagus, maka kita bisa mencapai sesuatu tingkat tertentu yang lebih daripada kita hanya menjadi orang gajian saja. Karena kalau gajian apakah tidak bisa kaya? Bisa, Bisa. bisa. Saya punya teman yang hanya dari bekerja dengan baik, lalu sekarang masih menjadi direktur dari sebuah perbankan TBK di Indonesia. Bukan teman lah, om saya gitu ya. Itu kalau om nanti ketahuan yang mana gitu kan ya. Saya udah pesan, lu jangan sekali-sekali mention nama gua di luar. Kaya sekali ya. Tapi kenapa dia menjadi tambah kaya setelah kaya? Karena dia menjadi seorang pebisnis. Dia punya beberapa lahan parkir di dekat stasiun kereta api yang dimanage oleh istrinya. Jadilah dia tambah kaya. Dari kaya tambah kaya secara eksponensial. Jadi stepnya harus seperti itu. Tapi ingat, tidak bisa Anda mulai bisnis kalau sudah menjelang 50, 60 tahun atau 70 tahun. Loh, Kolonel Sanders bisa tuh Baru bikin mau kayak bilang. di umur 60. Kolonel Sanders doang, bos. Satu dari berapa banyak? Emang bisa berpikir kita yang menjadi nomor 2 setelah Kolonel Sanders yang bisa berbisnis sukses di atas 65 tahun? Tapi sebentar, saya counter sedikit. Tapi kalau misalnya masih punya semangat gimana? Just like Colonel Sanders. Semangat boleh, tapi kalau sampai berspekulasi adalah mengorbankan seluruh uang yang kita miliki sepanjang Nggak kita worth it juga bekerja ya. hidup, akhirnya kan jadi cacing atau kutu dan amuba kan? Ya. Iya, harus bisa mengukur hal itu gitu loh. Bayangkan kita sudah punya uang, kita tiba-tiba umur 60, saya akan memulai bisnis setelah saya pensiun. Pernah bisnis nggak? Nggak pernah. Saya ini kan berpendidikan, saya punya pengalaman untuk mengelola perusahaan orang, ya kan? Tiba-tiba kita bikin bisnis sendiri. Ada satu pernyataan yang menarik ya, saya ada tonton, sayang sekali saya tidak save di LinkedIn. Dia katakan begini, kenapa banyak orang-orang itu di usia 50, 60 tahun lalu ataupun dia menjadi dari seorang pekerja itu susah untuk menjadi ketika dia mau mulai bisnis. Loh kenapa? Kata presenternya. Karena mereka tidak memulai dengan cara gaya orang yang berbisnis dari nol. Mereka sudah masuk di suatu lingkungan kerja yang bagus, ruang kerja yang bagus, meja yang rapi, sekretaris yang cantik, fasilitas yang oke. Jadi imajinasinya ketika dia mau memulai bisnis, dia harus siapkan ruang kantor yang bagus, sekretaris, meja yang oke, ya, tampilan interior yang bagus. Padahal orang-orang yang sukses di dunia itu mulainya dari garasi rumahnya. Berarti berbeda jauh dengan imajinasi orang yang selama ini datang karena dia bekerja kan berarti udah di set up dengan bagus kantornya. Orang mempekerjakan orang lain seenggak-enggaknya pasti yang udah proper. Gitu kan. Jadi mindset itu penting sekali. Memang ilmu is ilmu ya, penting juga. Tapi mental dan juga mindset yang salah itu membawa kita ke tempat yang sangat jauh. Makanya jangan sampai kita itu terjajah secara mindset. Karena mindset yang salah membuat kita ya tidak bisa pergi kemana-mana. Makanya perlunya inner circle kan, katakan orang suka bilang begitu ya. Perlu daerah komunitas yang membangun ya, kayak Smart FM ini kan semua narasumbernya saya juga menjadi salah satu pendengarnya gitu ya, dan semua hal yang disampaikan itu memberikan hal yang positif untuk membangun mindset dan juga Insight, ya. strategi kita. Tapi mungkin bahasan ini jadi PR kita juga Mas Rian ya, untuk bisa memberikan satu kontribusi positif buat generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu Ya. nantinya gitu loh, agar jangan melakukan tanpa kita jangan berbicara tanpa melakukan, Ya. tetap konsisten untuk melakukannya. Baik Mas Rian, ini tinggal 3 menit terakhir. Kalau sementara itu pendidikan memang setuju untuk bisa mensupport menghasilkan kekayaan, apa konklusi yang mungkin bisa disampaikan Mas Rian? Sekaligus tips-tipsnya atau do and don'ts-nya, silakan. Ya, jangan pernah berfokus pada satu hal. Kenapa? Karena ketika kita fokus hanya pada satu hal, kita itu meninggalkan atau tertinggal pada hal yang lain. Pertama, pendidikan penting. Yang kedua itu adalah membangun network itu juga baik. Ya, harus berteman. Yang ketiga itulah membangun mental. Mental untuk berani berteman dengan risiko.
bukan menghindari risiko. Ya. Karena barang siapa menghindari risiko, maka dia akan mendapatkan potensi reward, keuntungan, peluang yang kecil. Dan di dalam peluang yang kecil artinya akan ada uang yang terbatas. Tapi kalau kita itu berani untuk mengambil resiko dan berteman, bagaimana sih resiko ini bisa kita temani gitu. Itu jadi sesuatu yang berbeda. Orang bilang, Pak, yang namanya trading forex itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kita bisa bangkrut. Emang dagang apa yang tidak bisa membuat kita bangkrut? Ada, Pak. Yaitu dagangnya orang lain. Oh, jadi calo maksudnya. Ya boleh, tapi itu kan resiko kecil. Dan akhirnya akan mengecil juga. Tapi bisa nggak, Pak, dari trading forex itu kita bisa mitigasi agar kita bisa memperkecil resikonya? Always ada. Apalagi adanya teknologi. Tidak bisa gaptek. Networking, berani untuk berteman dengan risiko, dan yang terakhir itu adalah peka zaman. Jangan jadi dinosaurus seperti itu. Oke, baik. Jadi hidup ini sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, selalu Ya. berubah dan senantiasa pun kita melakukan adaptasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu ya. Ya. Mas Arden, thank you loh. Hari ini Sama-sama. sebenarnya bukan apa sih ya, bukannya bahas masalah investasi, tapi lebih ke insight ya, Mas Arden ya. Yes. Semoga apa yang disampaikan Mas Arden ini 5 tahun ke depan ini masih aplikatif untuk digunakan. Apalagi ini berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi, ini PR buat kita bersama meneruskan apa yang kita tahu kepada putra-putri, cucu, bahkan sampai generasi-generasi kita berikutnya. Sehat-sehat selalu Mas Arden. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahas yang berbeda. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk terus mendukung program-program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Saya Daryl Adam. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.